Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Yan Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, uniform komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya materi. Nah, ini apa nih? Eksponen ya, tapi saya khususkan di part kedua ya teman-teman. Jadi part kedua ini adalah lanjutan dari part yang pertama. Jika kalian belum paham di part pertama, ya silakan ya dipahami dulu di part pertama, baru bisa melanjutkan ke part kedua. Karena kenapa? Karena di part kedua ini saya khususkan kepada beberapa permasalahan atau soal-soal yang berhubungan dengan eksponen. Nah, ini tentunya materi awal sebelum kalian beranjak ke bentuk akar dan pangkat begitu. Oke ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Segalan ya. Oke kita lanjut ya. Ya ini contoh-contoh soalnya. Nah makanya saya akan beberapa kasih soal yang bertingkat ya, artinya dari yang mulai sederhana, menengah sampai dengan yang lanjut seperti itu ya. Ya ini coba, saya punya soal seperti ini. 2 pangkat X plus 4 sama dengan 8. Nah, kalian pikirkan dulu ya, yang namanya eksponen berarti kan kalian harus membayangkan atau membandingkan ruas kiri ini dengan ruas kanan, apa hubungannya. Nah, 8 itu adalah berapa? 8 itu adalah perpangkatan berapa? 2 pangkat 3 ya, seperti itu ya. Jadi yang depan gimana? Yang depan ini tidak berubah. Kenapa? Karena dia tetap 2 pangkat sekian. Karena dia punya pangkat X pangkat 4, langsung saja kita turunkan ke 2 pangkat 3-nya kita turunkan. Nah, kenapa munculnya? Coba saya cocok dulu ya. Kenapa munculnya itu langsung ini X pangkat 4 plus ini? Ya, kenapa? Karena ini ya, karena ini sama. Ya, jadi eksponennya itu 2. Ini udah sama, berarti kita tinggal eliminasi saja. Jadi tinggal perpangkatannya saja diambil. Ya, gini ya. Jadi nanti berhubungan kemana? Ke persamaan linier biasa, pindah ruas. Materi tentunya waktu SMP kalian mungkin di kelas 8 atau kelas 9. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nyari X sama dengan ini tetap 3, pindah ruas jadi gimana? 4, jadi plus jadi min. Jadi X sama dengan min 1 begitu. Masih mudah ya. Jadi ini materi yang gampang kok. Tapi nanti untuk soal-soal berikutnya akan bertingkat. Kalian akan akan apa terbayangkan atau termotivasi untuk soal-soal yang lebih dari yang saya berikan begitu. Oke ya, saya clearkan ya. Ya, seperti ini ya. Coba soal yang kedua. Tapi ingat, di sini ada konsep perpangkatan. Nah, karena saya kasih pengingat ya. Jadi beberapa soal ini saya akan kasih pengingat untuk kalian atau kita semua supaya nggak lupa lagi ya mengenai konsep perpangkatan itu apa begitu. Oke, lanjut. Ya, di nomor 2. Ya, ini ya. Nah, begini, ini ada 4 pangkat 2x plus 3 sama dengan 32x plus 2. Nah, gini, coba bayangkan dulu. Nah, 4 itu kan adalah perpangkatan berapa? Ya, pasti 2 pangkat 2. Simpen ya. Terus 32. Nah, 2 pangkat 2 aja 4. 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4, 16. Terus 2 pangkat 5. Jadi 32. Bagaimana penurunannya? Ya, jadi kan turunkan dulu. Jadi 2 pangkat 2 ini kamu turunkan. Nah, gini, gitu ya. Jadi coba saya coret dulu supaya kalian jelas ya. Saya coret. Oke, di sini ya. Nah, oke di sini kan kenapa jadi 4? Jadi 2 pangkat 2? Ya ini penurunan dari 2 pangkat 2. Gimana pangkatnya? Turun. Terus 32 adalah 2 pangkat 5 pangkatnya turun ke sini begitu. Nah, ingat satu lagi. Apa nih? Satu lagi apa ingat? Tapi kalian harus tahu dulu ya kalau pangkat dalam kurung ketemu kurung lagi atau kurung dikurungkan lagi diapain? Ya, tentunya dipangkatin, dikalikan begitu. Jadi gitu ya. Jadi 2 kali 2x 4x turun, 2 kali 3 plus 6. Terus ini 5 kali x 5x, 5 kali 2 ya 10 begitu. Jadi sudah habis, duanya udah hilang, duanya udah sama semua. Tinggal kita coret ya. Kita tinggal ngambil, nah ini. Tinggal ambil pangkatnya saja menjadi sebuah persamaan linier biasa. Jadi 4x plus 6 turun sama dengan 5x plus 10. Nah, saya mau 4-nya tetap, 5-nya ke sana semua. Jadi ruas yang sebelah kanan pindah semua ke ruas sebelah kiri begitu. Jadi 4x-nya tetap, min. Kenapa min?
Ya, 5 plus jadi berubah tanda sama dengan. Nah, gitu ya. Jadi ini gimana? Ini tetap, ini berubah. Ya, yang tetap ini 10, sorry, 6 itu jadi berapa? Jadi min 6. Jadi 10 min 6 sama dengan 4. 4x min 5x. Nah, jadi sama dengan apa? 4 kurangi 5 kan min 1. Jadi min 1 itu kan tidak perlu dinotasikan ya, atau min x. Jadi x sama dengan, nah tidak boleh hasilnya itu min x, tapi harus sama dengan x. Maka 4 dibagi min 1 sama dengan min 4. Begitu ya. Jangan sampai lupa konsep apa? Konsep pindah ruas. Ingat, salah pindah ruas yang pernah saya jelaskan di konten-konten saya sebelumnya itu fatal ya. Misalnya saya 4 jadi tambah 5. Nah, beda jauh kan begitu. Jadi harus kalian mana menimbang-nimbang mana yang harus dipindah, mana yang tetap begitu. Paham ya? Oke, saya tidak akan mengulas itu lagi karena saya anggap kalian di SMK ini atau SMA sudah paham begitu. Oke ya, kita lanjut, saya clearkan. Ya, tentunya juga dengan konsep-konsep yang saya masukkan di sini berdasarkan rumus pokoknya. Ingat, tidak perlu menghafal rumus, tapi memahami konsep ya. Oke, lanjut. Ya, saya rasa mudah ya. Baru soal yang kedua. Itu masih sama-sama angka pokoknya itu masih angka biasa. Nah, bagaimana kalau angka pokoknya itu ada akar, ada 1/, begitu. Udah 1/, diakarin lagi, dipangkatin lagi, begitu. Oke, coba kita lanjut. Ya, nomor ketiga. Nah, yang saya bilang tadi, ada 1/, dipangkatin. Tapi dia ada, di belakangnya ada bilangan biasa, begitu. Ingat, 1/25 itu kan biasanya, atau kalian bayangin dulu deh. 25 kan adalah berapa? 5 pangkat 2. Yang saya jelaskan kemarin, waktu awal perpangkatan gimana? Ingat, kalau ada 1/, tuh apa konsepnya? Min. Gitu ya. Jadi ketika 1/2 berarti misalnya 2 pangkat min 1. Atau 1/x sama dengan x pangkat min 1. Begitu. Begitu pula juga dengan ini, soal ini. 1/25 jadi berapa? 5 pangkat min 2. Begitu. Yuk saya coret dulu supaya kalian jelas ya. Ya gini. Ya ini 5 pangkat min 2. Sudah jelas. Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Minnya adalah kata ganti dari 1/, begitu. Ini tidak berubah karena apa? Tidak perlu lagi dioperasikan. Ingat, pangkat dalam pangkat gimana? Dikalikan. Oke, coba one by one dulu. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 2. Min kali min adalah plus. Jangan lupa. SD. Nah, begitu ya. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Jadi 5x-nya turun. Kenapa? Karena 5-nya udah sama-sama habis. Jadi kita coret, kita ambil tinggal kepangkatannya saja begini. Nah, pindah ruas. Mana yang mau pindah ruas? Saya mau sebelah sini tetap, sebelah sini pindah. Nanti gantian. Ini tetap, ini pindah. Begitu. Min 2x tetap. X jadi apa? Min x. Ini 1 tetap. Plus 4. Plus 4 jadi min 4. Jadi 1 min 4 adalah min 3. 2 min. Nah, ini kan depan dia berapa nih? Depan min x. 1. Ingat jangan lupa. Kalau min itu di depannya itu tidak ada apa? Bukan berarti 0, bukan. Tapi ada angka 1 karena tidak perlu dinotasikan. Kamu ngutang 2, ngutang lagi 1. Tambah berapa utangnya? Tambah banyak. Jadi ngutang 3. Jadi min 3x sama dengan min 3x. Nah, ini gimana cara nyari x? Yang belakang dibagi yang depan. Min 3 dibagi min 3. Jadi kita coret sama-sama jadi 1. Karena min bagi min adalah plus. Begitu. Ya, sekali lagi ya, saya ingatkan. Jangan lupa konsep min bagi min kali min, pindah ruas, dan sebagainya. Karena matematika adalah sebuah mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Begitu. Nah, bagaimana konsepnya? Ya, sama kayak tadi yang saya bilang. Kalau ada 1/, berarti 1/AN. Nah, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Itu konsep-konsep rumus ya. Cuman intinya konsep saya adalah ada 1/, adalah 1/, min. Begitu aja. Jelas ya? Oke, coba lanjut di nomor 4. Nah, begini ya. Ada akar. Nah, ingat akar tuh apa ya? Coba saya coret dulu. Saya buka dulu slide-nya. Lalu kita coret ya. Nah, ingat dulu konsepnya sebelum ngerjain.
Nah, coba akar itu adalah apa? Misalnya gini, gimana cara baca ini? Akar pangkat, akar pangkat, akar pangkat A atau akar pangkat A per N. Ah, ini kalau ada konsep kayak gini, bisa kamu cocok kayak gini nih ya. Gini, perhatikan. Kalau saya misalnya gini, ada akar X. Nah, sama aja kan, berarti apa? X pangkat setengah. Begitu selanjutnya. Terus ada akar di sini 2, di sini 3. Nah, jadi bagaimana? Jadi X pangkat 2 per 3 dan seterusnya. Begitu. Jangan sampai lupa. Karena apa? Kalau tidak ada dalam ini kan tidak dinotasikan ya, berarti dia apa? Per 2 sama dengan ini. Nah, begitu. Oke ya. Itu pemahaman dulu sebelum berlanjut kepada perhitungan begitu. Kalian paham dulu ya. Oke, coba dilanjut. Ya, karena gini ya, ini kan tiganya itu ada angkanya gak? Nggak ada, berarti langsung saja tiganya itu taruh sini, 2x plus 3 nih. Saya lupa tulis ya depan tiganya ya, tapi nggak masalah, karena tidak akan merubah pola ya. Terus 27, nah bikin dulu 27 pangkat berapa? Pangkat setengah, ingat setengah itu berarti yang dalam dibagi yang luar, mana yang dalam? X min 1 per berapa nih? Per 2, ingat sama dengan ini. Ya, begitu. Oke, Mas bisa lagi? Ingat, 27 itu perpangkatan berapa? 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, berarti 27. Nah, coba saya cocok lagi. Biar lebih jelas lagi, begitu ya. Nggak apa-apa, banyak coretan yang jelas. Kalian catatannya lengkap dan itu masuk kotak, begitu. Ya, oke. Ini kenapa tidak duanya ini didiamin dulu? Kalau saya begini konsepnya ya. Kalau ada per gini, kalikan dulu yang atasnya. Atau pembilangnya ya. 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, min 3. Gimana dengan duanya? Duanya diabaikan dulu. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pasangan. Begitu. Itu konsep perkalian, pecahan ya. Lagi-lagi ketemu di SD. Begitu. Nah, karena 3-nya udah sama belum? Udah, coret aja. Tinggal berapa? Tinggal 2X plus 3 sama dengan 3X min 3 per 2. Nah, ini kenapa saya buat per 1? Untuk apa? Untuk menyamakan kedudukan. Karena gini ya, 2x plus 3 itu supaya jadi pecahan adalah per 1. Supaya kenapa? Ini supaya bentuknya itu jadi pecahan. Ngikutin yang belakang. Nah, kalau sudah gini gimana? Coba, kalau udah kayak gini gimana? Lagi-lagi kita mengkali silang. Ya, pelajaran persamaan linier di SMP kelas 8 maupun kelas 9. Gimana cara cari silang? Nah, ini kalau cari silang itu begini cara mengalikannya ya. Ini ke sana, ini dikali. Terus gantian, ini juga ke sana. Begitu. Oke, saya kasih warna yang berbeda ya supaya kalian paham nih. Ini warnanya warna biru misalnya. Ini ke sana, dikalikan. Jadi gimana konsepnya? Jadi konsepnya gimana? Coba kita lanjut. Nah, terkait apa? Terkait dengan persamaan linier. Jadi, 2 dikali ini, 2 kali 2x plus 3 sama dengan 1 dikali 3x min 3. Perhatikan tanda atau warnanya ya. 2 kali 2x, 4x turun. 2 kali 3 plus 6. 1 kali semuanya, ya kalikan 3. 3x min 3 gitu. Karena semua dikalikan dengan 1. Oke, jangan sampai lupa. Pindah ruas. Saya mau ini tetap, ini pindah. Jadi ini tetap ya, 4x tetap, min 3x ya berubah, plus jadi min 3x. Ini tetap, min 3 ini tetap, ini berubah, plus 6 jadi min 6. Jadi min 3, min 6, ngutang 3, ngutang 6. Makin banyak utangnya, jadi berapa? Jadi ngutang 9. Nah, 4x min 3x, 1 atau x saja. Cukup, sampai situ. Tidak perlu 1x sama dengan sekian, enggak. Karena apa? Notasi 1 adalah tidak dinotasikan, begitu. Ya. Masih muda ya. Nah, ada lagi kira-kira pola yang lain yang menurut kalian sulit? Ada sebenarnya ya. Ada 1 per diakalin lagi, itu yang lebih ribet begitu di soal yang next berikutnya begitu. Oke, saya clearkan dulu ini supaya enak ya. Saya clearkan. Ya, kita lanjut di soal berikutnya. Jangan lupa ya, gimana konsepnya? Jangan pernah menghafal rumus, tapi pahamin konsep begitu. Ya, dilanjut. Nah, ini ya. Tadi saya bilang tadi, kalau ada akar itu berarti kan
X pangkat sekian ya. Berarti yang dalam dibagi yang luar. Berarti gimana polanya? Berarti kan 25 dipangkatin berapa? Nah, ini kayak tadi konsepnya. Nah, begitu. Karena yang dalam itu X plus 4, yang luar berapa? 3, turunin. Nah, ada 125. 125 ingat, adalah perpangkatan berapa? Kalian gini ya, kalau untuk memahami perpangkatan mungkin harus punya pemberdayaan, pemberdayaan atau punya katalog pangkat-pangkat ya, misalnya 2 pangkat sekian sampai sekian, 3 pangkat sekian sampai sekian, sampai 10 atau 9 pangkat sekian begitu. Karena kalian sudah paham memahami itu, saya anggap kalian udah bisa ya. Jadi ketika 125 kamu harus sudah paham. Jadi 125 adalah 5 pangkat 3. Oke, saya coret dulu nih biar ada coretan ya. Ya. Ini 25 tetap. 25 adalah 5 pangkat 2. Nah, oke, ini gimana? Saya ganti warna merah ya. Kalikan dulu. Kayak tadi sama ya. Yang atas. Gimana yang dengan yang 3 bawah ini? Yang per 3. Nggak usah diapa-apain. Jadi 2 kali X, 2X. 2 kali 4, 8 per 3. Sama juga ini dengan ini. Warna biru saya ganti. Nah ini. Gitu. Ya, jadi 3X plus 3. Terus gimana lagi nih? Ya sudah, kalau sudah kayak gini diapain? Ini kan tidak ada temannya ya, jadi berapa? Per 1. Sama pengerjaan kayak tadi. Terkait dengan persamaan linier. Nah, kalau kurang paham juga nggak apa-apa, saya tandain aja Pak. Ya kan? Tolong Pak di apa? Dipahami deh apa diajari sampai benar detail. Ya nggak apa-apa, saya akan dengan senang hati mengajarkan ya. Nah, ini ke sini. Nah, warna merah ke sana. Terus warna biru satu kalikan warna biru ya. Satu kalikan ya, satu kalikan. Nah, begini atau satu kalikan 2 sekian boleh juga atau 3 sekian. Jadi kamu udah paham ini, silakan diteliti sampai dengan detail. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian salah pindah ruas begitu. Oke, saya rasa mudah ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, saya harap kalian sudah memahami itu dari konsep awal ya. Jangan sampai nggak ngerti lagi gitu. Jadi artinya belajar itu kan proses yang kontinu. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu begitu. Oke, coba ada lagi. Oke, saya rasa cukup sampai sekian ya pertemuan kita eksponen yang part kedua ini. Nanti setelah ini kalau kalian ingin atau request tolong dong buat lagi konten yang eksponen part ketiga ya boleh-boleh saja. Cuman nanti saya lihat sikonnya ya. Jika ada yang bertanya atau kurang jelas saya akan buat sikon. Kalau enggak ya kita akan lanjut ke materi yang berikutnya begitu. Ya jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.